Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok C kelas A1. Perkenalkan, nama saya Rani Apriani Pregiwati dan teman-teman saya bernama Muhammad Reza dan Naufaldi Israel. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai aneka. Mungkin masih ada yang belum tahu apa sih aneka itu. Aneka adalah nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan gagasan kelompok kami dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih gagasan kelompok kita, Aldi? Baik, bicara tentang penerapan nilai-nilai aneka, banyak contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja di tempat kerja. Contoh penerapannya itu dengan membuat sebuah aturan yang berisi kode etik yang mengatur bagaimana etika publik pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan di dalam aturan tersebut juga diatur tentang akuntabilitas, nilai-nilai anti korupsi, nasionalisme, dan komitmen mutu yang harus dimiliki oleh pegawai. Namun pada kenyataannya, penerapan tersebut, ide tersebut tidak benar-benar membuat pegawai maksimal dalam menerapkan nilai-nilai aneka. Oleh karena itu, kami dari kelompok C, kami memiliki sebuah gagasan dalam penerapan nilai-nilai aneka itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Gagasan tersebut kami beri nama self-journal. Self-journal adalah sebuah catatan kegiatan sehari-hari, atau bisa dibilang sebuah diary. Self-journal sendiri akhir-akhir ini menjadi sebuah tren, terutama di luar negeri. Kenapa banyak orang menggunakan self-journal? Sebenarnya banyak fungsi dari self-journal itu sendiri. Self-journal bisa digunakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Self-journal juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk pengembangan diri dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, banyak orang sekarang menggunakan self-journal. Gagasan kelompok kami ialah dengan menerapkan self-journal ini di tempat kerja. Self-journal ini nanti digunakan oleh pegawai untuk meningkatkan produktivitasnya dan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai aneka. Self-journal itu sendiri nanti berisi tentang visi misi yang dimiliki oleh pegawai dalam ataupun objektif tujuan yang ingin dicapai oleh pegawai tersebut dalam menerapkan nilai-nilai aneka di tempat kerjanya. Setelah itu nantinya pegawai harus memperhatikan bagaimana perkembangan penerapan nilai-nilai tersebut. Jadi setiap pegawai harus men-tracking bagaimana penerapan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerjanya. Nantinya perkembangan itu diwujudkan dalam bentuk visual di buku self-journal dalam bentuk berapa persen tingkat pencapaiannya. Dan dalam penerapannya harus dilaksanakan evaluasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang harus diawasi oleh pimpinan di tempat kerja tersebut. Oke, baik rekan Oval, terima kasih. Jadi di sini sedikit saya tambahkan. Jadi dalam kajian kelompok kita sendiri, kita kan di sini mengkaji mengenai self journal, yang dimana self journal ini merupakan catatan evaluasi dari masing-masing pegawai, baik itu harian, bulanan, ataupun mingguan, yang dimana isinya itu merupakan visi dan misi dari tiap-tiap pegawai yang diadopsi dari nilai-nilai aneka, yang dimana nilai-nilai aneka sendiri yaitu seperti yang kita tahu, ada nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme, nilai etika publik, dan nilai-nilai lainnya, yang dimana nilai-nilai ini sendiri nantinya akan diterapkan dalam self-journal, atau bisa juga kita sebut self-learning lah, yang nantinya akan dievaluasi atau diperiksa setiap hari, bulan, ataupun minggu oleh pimpinan dari OPD-OPD yang ada di tempat kerja masing-masing pegawai tersebut. Nah, kemudian nih, rekan Noval, rekan Rani, dari self journal ini sendiri kan diharapkannya ada peningkatan tuh dari produktivitas kerja dari tiap-tiap pegawai di masing-masing OPD. Nah, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan.
bagi rekan Noval ataupun rekan Rani ya, terserah siapa yang mau menjawab ya. Kira-kira langkah-langkah apa atau strategi-strategi apa sih yang harus diterapkan atau dilakukan oleh tiap-tiap orang yang ingin menerapkan nilai-nilai aneka di dalam self journalnya masing-masing, sehingga dalam kegiatannya dia untuk melaksanakan yang namanya kegiatan bekerja sehari-hari gitu dan dituangkan di dalam self journal dia dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Apakah ada komitmen-komitmen yang harus disepakati ataukah ada nilai-nilai yang harus benar-benar nggak boleh untuk dilanggar seperti itu, rekan Noval, rekan Rani? Baik, terima kasih Reza. Perlu kita pahami lagi tentang gagasan kelompok kita ini, Za. Jadi sebenarnya nggak ada komitmen-komitmen yang harus, nggak ada komitmen baru yang harus dibuat oleh setiap pegawai. Fungsi dari self journal ini sendiri adalah sebagai pelengkap dari gagasan-gagasan atau penerapan yang telah ada. Contohnya ada aturan diciptakan agar setiap pegawai bisa menerapkan nilai-nilai aneka. Self journal itu sendiri nanti hanyalah sebagai pengingat seperti ini loh yang aku telah lakukan untuk menerapkan nilai aneka, sejauh mana telah aku terapkan, dan apa kesalahan-kesalahan yang aku lakukan sehingga yang kuterapkan ini berlawanan dengan nilai-nilai aneka. Itulah fungsi self journal, yaitu meningkatkan produktivitas dengan mengingat kembali sudah sampai mana pencapaian kita terhadap nilai-nilai aneka itu. Jadi itulah fungsi tracking pada self journal. Contoh penerapan self journal ini pada nilai aneka yaitu yang pertama, nilai akuntabilitas. Cara menerapkannya itu dengan membuat daftar list tugas yang ingin kita kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan. Dan setiap kita selesai mengerjakannya, maka kita coret setiap list tersebut, dan itu secara tidak langsung akan menambah semangat kita untuk cepat menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Lalu contoh penerapannya pada nilai yang kedua, nasionalisme. Pada nilai nasionalisme kita gunakan self journal untuk evaluasi. Itu gimana sih nasionalisme yang kuterapkan pada minggu ini, pada bulan ini, apa yang telah kulakukan untuk negara, sudah berapa persen pencapaian untuk penerapannya, dan apa yang saya langgar untuk yang bisa mengurangi skor-skor pencapaian nilai-nilai nasionalisme. Terus contohnya pada nilai yang ketiga, etika publik. Penerapannya itu dengan sejauh mana sih saya benar-benar mengikuti kode etik ASN, aturan yang ada di kantor, apakah saya benar-benar disiplin dalam penerapannya. Terus yang keempat itu dalam penerapan komitmen mutu. Penerapannya itu dengan sejauh mana saya sudah menerapkan standar dalam bekerja, bagaimana jika dibandingkan dengan orang lain. Terus apa yang saya butuhkan untuk mencapai seperti orang lain yang saya bandingkan tersebut. Apa saja list-list yang harus saya lakukan dan bagaimana, berapa persen pencapaiannya. Dan yang terakhir pada nilai anti korupsi, bisa kita terapkan dengan menulis list what to do list, apa yang harus dilakukan, dan what not to do list, yaitu apa yang tidak boleh saya lakukan. Dan ini berkaitan dengan nilai anti korupsi. Pada akhirnya sebenarnya gagasan self journal itu sendiri dilakukan atas kesadaran diri sendiri tanpa paksaan. Jadi tidak ada komitmennya atas kesadaran diri sendiri. Jadi atasan hanya sebagai pengawas yang dia juga diawasi oleh pegawai, dan antar pegawai, atasan, dan pegawai lain saling mengawasi. Jadi tiap pegawai harus mau bertukar self journal pada jadwal yang ditetapkan untuk evaluasi agar bisa saling menasehati dan saling memberikan ide. Nantinya banyak manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan dari self journal itu sendiri. Yang pertama, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas, karena kebanyakan mungkin dari kita lupa apa yang harus dikerjakan. Terus kita bisa fokus mencapai target yang ditentukan,
lalu kita bisa mengasah disiplin, bisa menjadi memory keeper, bisa meningkatkan kemampuan menulis, bisa membuat kita lebih menjadi kreatif, dan bisa menjadi media brainstorming ide, dan bisa membuat hidup kita bisa lebih teratur. Jadi begitu. Oke, terima kasih banyak rekan Novel. Saya rasa sudah cukup jelas dari penjelasan yang diberikan oleh rekan Novel tadi. Untuk rekan-rekan sekalian, agar dapat menyerap dan mengambil ilmu dari sedikit gagasan yang kami temukan dari kelompok kami, agar selanjutnya bisa coba untuk dipraktekkan dan diterapkan self journal itu sendiri dalam keseharian di lingkungan kerja itu bagi rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Rani. Untuk selanjutnya mungkin kita dapat akhir ya pertemuan kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya Rani. Nah, itu dia gagasan dari kelompok kami tentang self journal. Sekian dari kelompok C kelas A1 yang beranggotakan Novaldi Izra, Muhammad Reza, dan saya Rani Apriyantugawati. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.